Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Ahmad Tasya Ramadan. Di kelompok kami ada juga Muhammad Royhan Ardiansyah, Nova Ardiansyah, terus juga ada Muhammad Al-Fatih, Muhammad Ikan, Fisnur Rahman, Niki Arya Pratama. Di kelompok 3 kami akan membahas tentang perangkat atau komponen penting lainnya. Oke, di sini yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol, dan penggulungan atau scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Pada personal komputer PC, mouse adalah salah satu perangkat yang tidak mungkin bisa ditinggalkan kecuali pada komputer layar sentuh. Berbeda pada laptop atau netbook, meski tidak ada mouse, laptop tetap bisa dijalankan. Namun, tidak jarang pengguna laptop menggunakan mouse jika ingin mengerjakan sesuatu yang butuh kecepatan dan ketelitian seperti mendesain. Cara kerja mouse yang pertama itu setiap gerakan maupun klik yang terjadi direkam, kemudian dikirim melalui radio frekuensi atau RF transmitter yang terdapat di dalam mouse dalam bentuk sinyal. Yang kedua, sinyal diterima oleh RF receiver yang biasanya berbentuk seperti flash disk dipasang pada komputer laptop. Sinyal tersebut kemudian dikonverter menjadi data yang dimengerti oleh komputer. Lalu komputer akan meresponnya ke layar monitornya. Keyboard merupakan salah satu perangkat input yang paling umum digunakan dalam komputasi modern. Keyboard komputer memiliki beragam tombol dengan fungsi yang berbeda. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Keyboard komputer modern biasanya terdiri dari tombol-tombol yang mewakili karakter, angka, simbol, dan fungsi khusus. Fungsi utama keyboard adalah memungkinkan pengguna untuk mengetik teks, mengontrol perangkat lunak, dan melakukan berbagai tindakan lainnya. Berikutnya adalah hard disk eksternal. Hard disk eksternal atau hard disk drive merupakan media penyimpanan portable yang berkapasitas besar dan dapat digunakan menghubungkan kabel seperti USB 3.0 atau 2.0. Perangkat ini pun hadir dalam berbagai varian kapasitas storage seperti 500 GB, 1 TB, atau 4 TB. Hard disk eksternal sendiri merupakan perangkat tambahan dan bukan menjadi perangkat utama. Artinya tanpa perangkat ini komputer tetap akan dapat berjalan dengan normal. Pasalnya, hard disk eksternal hanya berfungsi sebagai media tambahan. Cara kerja hard disk. Dalam hard disk terdapat komponen yang bernama platter yang terdiri dari material magnetik, di mana dalam material magnetik tersebut masih terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Setiap area tersebut dapat diberikan gaya magnet atau tidak diberikan gaya magnet. Saat pengguna menyimpan data pada hard disk, data tersebut tidak langsung tertulis berhamburan begitu saja di platter, tetapi data tersebut akan disimpan dengan sangat rapi pada kolom platter. Selain itu, bit data juga tersusun secara konsentris dan melingkar yang kemudian disebut sebagai track. Lanjut ke kabelan atau ke local area network atau yang biasa disebut dengan kabel UTP. Itu adalah kabel yang berguna untuk menghubungkan beberapa komputer atau perangkat dalam area yang terbatas, contohnya seperti rumah, kantor, dan sekolahan. Kabel lain paling sering digunakan
membuat sebuah jaringan komputer yang berstandar pada topologi jaringan. Namun, masih banyak lagi fungsi dari kabelan, antara lain untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya. Kabelan dapat digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya. Komputer yang saling terhubung dapat melakukan pembagian file tanpa perlu menggunakan media eksternal seperti flash disk, hard disk, dan lain-lain. Hal ini biasa disebut dengan seri file. Nah, yang kedua, bisa menghubungkan komputer dengan router. Jaringan internet adalah kebutuhan wajib untuk setiap perkantoran saat ini. Kita biasanya menggunakan jaringan internet dengan cara wireless, namun semakin jauh jarak kita dengan sumber wireless tersebut atau wifi, maka koneksinya akan semakin berkurang. Jadi kita bisa menggunakan kabelan untuk menghubungkan PC atau komputer ke wifi tersebut. Koneksi menggunakan kabelan akan jauh lebih stabil dan kencang dibanding kita menggunakan wireless. 3. Untuk menghubungkan komputer dengan device lain. Contohnya saat kabelan digunakan saat kita menghubungkan komputer dengan printer. Dengan tambahan topologi jaringan yang tepat, satu device eksternal dapat digunakan oleh banyak komputer sekaligus. Kabelan memiliki beberapa bagian, yaitu ada 2 bagian. Satu ada kabel UTP dan 2 ada konektor RJ45 atau RJ11. Pertama, kabel UTP. Kabelan sebenarnya menggunakan kabel UTP untuk media transmisi. Sesuai namanya, UTP Transfer Rectifier adalah kabel yang dililit dan tidak menggunakan pelindung aluminium. Kabel ini kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Namun kabel ini lentur dan mudah untuk digunakan. Kabel UTP memiliki 4 pasang kabel inti yang warnanya berbeda-beda. Itu ada dunia, hijau, biasanya digunakan untuk ADSL seperti telepon lunak, modem, dan lain-lain. Konektor ini terdiri dari 6 pin dan ukurannya lebih kecil dibanding dengan yang di Pasma. Dan konektor ini kabel Pro, kabel converter, dan kabel adapter. Speaker sendiri berperan sangat penting untuk dapat memperbesar volume suara manusia agar bisa didengar oleh banyak orang di dalam radio sangat luas. Selain bersumber dari suara manusia, speaker juga bisa memiliki gelombang suara dari sumber lain yang berupa piranti audio seperti ATV, mikrofon, MIDI, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman, speaker juga sudah bisa menghasilkan suara dari perangkat wireless sehingga tak perlu lagi bersambung dengan suara kabel. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, semoga sehat selalu.